Iya, jadi adik-adik semuanya, pada pertemuan perdana kita kali ini, kita akan bahas tentang konsep dasar sistem informasi. Ya, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang sistem informasi yang ada di laboratorium, alangkah baiknya kita paham dulu nih tentang konsep dasarnya, seperti apa, pentingnya apa, kemudian bagaimana penerapannya ke depan. Nah, untuk itu, subjek yang akan kita bahas adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua konsep dasar sistem informasi, dan yang ketiga sistem informasi yang ada di laboratorium. Nanti mungkin kita akan bahas bab ini untuk 2 pertemuan ya, jadi tidak terlalu panjang dulu. Nah, adapun standar kompetensi yang harus dicapai adalah setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep dasar dalam sistem informasi yang ada di laboratorium. Nah, yang pertama pendahuluan. Jadi sebelum memahami lebih jauh tentang apa itu sistem informasi, kita harus tahu dulu nih definisinya sistem informasi sendiri itu apa. Jadi, sistem informasi ini merupakan sebuah alat atau sarana yang bertujuan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Jadi tujuan utamanya tuh sebenarnya adalah bagaimana data diolah menjadi informasi, informasi yang seperti apa? Tentunya informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan atau pengambil kebijakan. Ya, karena kalau masih berupa data itu biasanya masih sulit untuk diambil sebuah keputusan. Nanti berupa informasi yang mudah dibaca, mudah ditelusuri, baru keputusan itu dapat diambil dengan mudah. Nah, latar belakang ya. Jadi, kenapa sih kita harus mempelajari sistem informasi? Jadi, adik-adik semuanya, dewasa ini ya, kita tahu bahwa laboratorium itu merupakan salah satu lingkungan yang paling dinamis ya, terutama dalam pelayanan kesehatan, mungkin dibandingkan dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Ya, bayangkan saja zaman dulu itu orang masih mensentrifus ya, atau ingin memisahkan serum dengan darahnya itu sentrifugnya itu masih manual, jadi masih menggunakan tangan gini, diputar seperti ini. Nah, saat ini sudah sangat jauh berkembang ya, jadi alatnya sudah otomatis, tinggal masukkan sampel, ditunggu beberapa menit, langsung sudah terpisah antara serum dengan darah. Jadi sangat-sangat dinamis. Contoh lainnya adalah seperti pemeriksaan hemoglobin ya, yang dulunya masih manual dengan melihat standar warna, sekarang ya tinggal dimasukkan ke alat, ditunggu beberapa menit, sudah keluar hasilnya. Jadi sedinamis itu perkembangan laboratorium. Oleh karena itu, ya tentunya harus dibarengi dengan sistem informasinya. Nah, di sini kita lihat bahwa saat ini persaingan terutama dalam sektor swasta itu semakin tajam. Banyak laboratorium baru yang dikembangkan saat ini. Jadi mau tidak mau laboratorium yang ada harus meningkatkan kualitasnya agar tidak ketinggalan, agar tidak lari pelanggannya. Nah, oleh karena itu laboratorium dituntut untuk memperluas jangkauan pelayanan. Nah, salah satu langkah yang dapat diambil agar pelayanan ini dapat dijangkau secara luas adalah dengan mengembangkan sistem informasi. Karena kita tahu saat ini kita ada di era di mana semuanya tuh menggunakan digital, semuanya menggunakan internet. Jadi kalau sistem informasinya sudah jauh berkembang ya, pasien biar dari rumah sudah bisa melihat hasil lab-nya. Dokter pun demikian. Mau memverifikasi hasil, ya tidak mesti harus ke rumah sakit, tidak mesti harus di depan laptop. Di depan HP pun para dokter sudah bisa memverifikasi hasil. Kalau memang sistem informasinya itu sudah advance dan sudah terintegrasi dengan sistem-sistem informasi lainnya. Nah, di sini kita belajar bagaimana mencapai semua itu. Nah, dengan demikian, secara terus-menerus, laboratorium dapat mengevaluasi, memadukan teknologi yang berubah dengan sangat cepat ke dalam kegiatan pelayanannya. Intinya di sini adalah bagaimana laboratorium kita dapat maju ya, dapat mampu bersaing dengan laboratorium-laboratorium yang lain, guna meningkatkan kualitas tentunya.
Nah, ukuran kepuasan pelanggan itu biasanya erat kaitannya dengan mutu pelayanan yang diberikan. Ya, tentu saja sebagai pasien, sebagai orang awam yang tidak begitu paham tentang sistem informasi yang ada di suatu rumah sakit atau di laboratorium, tentu menginginkan mutu pelayanan ya. Nah, data hasil pemeriksaan ini bisa dikatakan mempunyai mutu tinggi apabila data tersebut memuaskan pelanggan ya, dengan tetap memperhatikan aspek. Nah, aspek apa? Di sini yang perlu diperhatikan adalah aspek presisi dan akurasi ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah hasil pemeriksaan lab. Namun tidak itu saja ya. Data tersebut juga harus mempunyai ketelusuran pengukuran dan terdokumentasi dengan baik. Ya, jadi data ini belum berupa informasi, masih data yang mana akan kita kembangkan menjadi sebuah informasi itu harus mempunyai kemampuan telusuran pengukuran yang baik dan terdokumentasi. Jadi meskipun hasil lab kita sudah presisi, sudah akurasi, tetapi hasilnya atau datanya itu susah untuk kita cari ya sama aja belum maju laboratorium kita. Jadi di sini adalah bagaimana sistem informasi ini membuat data kita itu mampu ditelusuri. Artinya kalau kita mau mencari data suatu pelanggan itu tinggal mengklik nama, mengklik nomor lab ya langsung keluar gitu. Tidak perlu lagi mencari di tumpukan dokumen yang banyak gitu ya. Jadi tujuan sistem informasi itu nanti. Nah, hal ini berarti bahwa seluruh metode dan prosedur operasional laboratorium itu harus terpadu. Ya, jadi harus terintegrasi antar sistem ya, baik sistem informasi yang ada di rumah sakit atau hospital information system, baik itu electronic medical record, punyanya rekam medik, punyanya apoteker, punyanya radiologi ya, itu harus terintegrasi kalau ingin mencapai sistem informasi yang bagus gitu. Ya, jadi di sana yang terpadu mulai dari perencanaan, pengambilan sampel, penanganan, pemeriksaan atau kalibrasi sampai dengan pelaporan hasil ke pelanggan. Ya. Nah, kita masuk pada dimensi kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan atau pasien itu bisa puas ya apabila terpenuhi tiga dimensi ini. Yang pertama adalah perlindungan atas kerahasiaan informasi ya. Jadi pasien mana yang tidak mau kalau hasil labnya itu dirahasiakan? Pasti semua orang juga pengen demikian katanya. Jadi perlindungan atas kerahasiaan informasi itu sangat penting bagi pelanggan. Ya, kemudian yang kedua adalah keakuratan ya. Selain perlindungan informasi, keakuratan juga merupakan aspek penting nih dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, jadi di sana ada kejelasan ya dan tidak meragukan serta objektivitas laporan. Selain itu adalah ketepatan waktu. Ya, jadi namanya juga pelanggan pastinya ingin hasilnya keluar dengan cepat. Jadi dengan sistem informasi ini diharapkan nanti hasilnya itu dapat diterima oleh pasien dengan cepat dan tepat waktu. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep dasar sistem informasi. Nah, ini ada pertanyaan besar ya. Pernahkah Anda memperhatikan proses yang terjadi di laboratorium dimulai dari pra-analitik, analitik, sampai pasca-analitik? Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah mungkin suatu kesalahan terjadi dalam proses tersebut? Ya, sangat mungkin terjadi kesalahan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah bagan atau tahapan proses yang terjadi di laboratorium. Jadi, di lab itu kita mengenal ada 3 tahapan utama ya, ada tahap pre-analitik, tahap analitik, dan juga tahap post-analitik atau pasca-analitik. Nah, kita bisa lihat di sini. Di pre-analitik itu ada proses yang namanya pengisian form test ya, atau pengisian formulir. Misalnya nanti diisi nama pasien, kemudian tanggal lahir, tanggal order, kemudian tes-tes apa saja yang dia inginkan. Nah, semuanya itu di pre-analitik. Nah, nanti di pre-analitik ini keluar barcode ya, atau label yang ditempelkan di tabungnya, tabung sampel itu, agar nanti pada saat proses analitik itu sampelnya tidak tertukar. Ini fungsi dari pelabelan. Nah, di sini setelah itu kita analitik,
Ya, yang pertama terima adalah di bagian spesimen check-in. Jadi nanti di spesimen check-in ini dia memeriksa sampel, kelayakan sampel, apakah layak untuk diperiksa, kemudian kalau memang layak, pemeriksaan apa saja yang membutuhkan serum, yang membutuhkan darah, kalau memang membutuhkan serum pada 2 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kimia dan hema, maka dia harus mengalih kuot ya. Jadi dari satu tabung itu dia pisahkan ke dalam masing-masing tabung. Tabung chemistry atau kimia dan tabung hema. Setelah itu masuk di alat, kemudian keluar di komputer. Setelah di komputer dirilis hasil ya. Hasil ini bisa dikirim ya melalui email, fax maupun di print out. Jadi hasil yang keluar dari lab itu belum diserahkan secara langsung ke pelanggan ya, melainkan harus melalui verifikasi dokter. Nah, di sini dokter bisa menerima melalui email atau fax atau di print langsung ya, tergantung sistem informasi yang dikembangkan di suatu laboratorium. Coba kita bayangkan proses sepanjang ini, apakah mungkin kesalahan itu tidak terjadi? Ya, tentunya tidak mungkin ya. Kesalahan pasti terjadi, terutama yang terbesar adalah di tahap pre-analitik. Nah, ini kurang lebih sekitar 70% ya menurut hasil penelitian, kesalahan bisa terjadi pada proses pre-analitik. Oleh karena itu, jika kita sistemnya masih manual, jika sistem kita belum advance ya, tentu kesalahan ini sangat mungkin terjadi. Ya, dengan adanya sistem informasi yang advance, kesalahan-kesalahan akibat human error itu bisa kita kurangi ya. Jadi sangat besar persentase yang bisa kita kurangi. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep dasar sistem ya. Konsep dasar sistem namanya juga sistem atau satu kesatuan yang saling terkait. Ya, oleh karena itu sistem adalah sekumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi atau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan antara satu. Di sini tahap pre-analitik tidak bisa dipisahkan dari proses analitik dan tidak bisa dipisahkan dari proses pro-analitik, post-analitik. Jadi semuanya saling terintegrasi. Percuma dong ada pre-analitik tapi tidak dianalitik, atau percuma dong pre-analitik dan post-analitik saja tapi tidak ada analitiknya. Semuanya harus saling membutuhkan. Ya, namanya juga sistem. Nah, sehingga fungsi sistem yang utama adalah menerima masukan ya atau input yang tadi ya, proses penginputan data ya atau parameter pemeriksaan yang ingin dikerjakan, kemudian mengolah masukan ya di sini sudah masuk di prosesnya, proses analitik. Setelah itu menghasilkan keluaran. Jadi hasil dari proses itu akan kita keluarkan sebagai hasil pemeriksaan yang kemudian akan diterima oleh pasien. Nah, itu konsep dasarnya. Adapun karakteristik sistem di sini ada beberapa unsur ya, mulai dari supply, input, proses, output, dan juga impact-nya. Selain itu ada juga feedback ya, saling terkait. Intinya masing-masing unsur itu saling memberikan impact gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep dasar informasi. Jadi, informasi itu adalah sarana menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian ya. Jadi kalau data itu adalah masih berupa puzzle-puzzle yang mana jika dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah informasi, maka informasi adalah sarana menambah pengetahuan. Jadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan dari sebuah informasi. Nah, adapun kualitas informasi ini adik-adik dapat dilihat dari 3 hal berikut. Ya, yang pertama adalah relevan. Nah, jadi informasi itu harus relevan. Cuma informasi itu ada, tapi informasi misalkan 50 tahun yang lalu, ya, itu sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini. Jadi, syarat informasi yang berkualitas adalah relevan. Kemudian yang kedua adalah tepat waktu ya, bagaimana informasi hasil pemeriksaan pasien itu kita berikan kepada pelanggan itu tepat waktu. Jadi percuma relevan tapi tidak tepat waktu. Dalam hal ini, misalkan ada pasien yang membutuhkan hasil pemeriksaan segera, misalkan akan diadakan operasi. Meskipun hasilnya sudah relevan, ya adalah hasil saat ini, tapi kalau kita rilisnya itu minggu depan, yang mana itu sudah terlambat bagi pasien dan pasien dapat dibahayakan, ya sehingga informasi ini tetap tidak berkualitas, tetap tidak bisa dikatakan berkualitas. Dan yang terakhir adalah akurat. Ya. Jadi ketiga aspek ini tidak bisa juga dipisahkan. Semuanya harus ada untuk memenuhi syarat informasi yang berkualitas.
Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep dasar sistem informasi. Jadi, sistem informasi ini merupakan sebuah alat atau sarana yang bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan. Sebelumnya tadi, ya, jadi intinya adalah bagaimana data diolah menjadi sebuah informasi agar dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan. Nah, informasi ini juga dapat diartikan sebagai media ya, media untuk membagikan dan menyebarluaskan informasi kepada pengguna informasi secara cepat dan tepat. Nah, ini adalah proses sebagaimana data diolah menjadi sebuah informasi. Di sana mulai dari sumber, kemudian ada fakta, harus ada transaksi, kemudian menjadi sebuah data yang diproses akan menjadi sebuah informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pengambil keputusan. Biasanya pengambil keputusan ini adalah pihak manajemen ya, atau manajer yang ada di suatu laboratorium atau di rumah sakit. Nah, lalu tujuannya apa? Dari tadi kita bahas tentang sistem informasi, apa sih tujuan sistem informasi itu? Ya, yang pertama tentu untuk menyediakan informasi, ya, menyediakan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen. Ya, jadi informasi apa saja? Baik itu informasi penggunaan reagen per hari, per bulan, kemudian informasi kinerja dari stafnya, kinerja dari laborannya, kemudian informasi pemasukan per bulan. Nah, ini ada banyak informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak manajemen, yang mana tentunya untuk mengembangkan kualitas dari laboratorium tersebut. Kemudian yang kedua juga untuk membantu petugas dalam melaksanakan operasi perusahaan atau laboratorium dari hari ke hari ya. Jadi memudahkan para tenaga laboratorium atau tenaga kesehatan lainnya dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari. Ya, jadi bayangkan saja kalau mereka harus manual tiap hari. Nah, bayangkan betapa repotnya itu petugas kesehatan ya. Jadi dengan adanya sistem informasi yang advance, semuanya sudah terbantu. Yang terakhir adalah menyediakan informasi yang layak untuk memakai dari pihak luar perusahaan. Jadi nanti ada juga vendor atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan laboratorium kita. Tentunya kita bisa menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mereka gunakan ya. Misalkan ada pasien mereka yang mereka rujuk ya, dengan adanya sistem informasi kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk atau yang layak untuk pihak tersebut. Nah, adapun komponen-komponen sistem informasi adalah yang pertama tentu harus ada yang namanya perangkat keras ya atau hardware. Dan komponen-komponen ini pun tidak bisa dipisahkan ya satu sama lain, semuanya harus ada. Nah, di sini contohnya adalah komputer, kemudian CPU, ada juga keyboard, mouse, ada printer, hard disk, dan lain-lain. Pokoknya hardware itu adalah perangkat keras yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh ya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak atau software. Ya, jadi perangkat lunak atau software ini biasanya berupa aplikasi atau sebuah sistem yang mana di dalamnya ada sebuah sistem informasi ya. Kemudian ada database, ada datanya juga, kemudian ada jaringan, dan juga ada user atau pengguna. Jadi semua ini tidak bisa dipisahkan. Misalkan kita mau hilangkan jaringannya, ke semua ini ada ya, tentu percuma. Dalam mengirim data kan pasti membutuhkan jaringan, jadi semuanya harus ada. Ya, mungkin sekian ya, selanjutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.